伤害无度。传说中的人物居然降。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Solen 2 episode 155, yang dimana dalam alur cerita ini menceritakan tentang pertempuran Iho dalam menghadapi Putri Laut. Bahkan dalam pertempuran tersebut, Dewa Laut Tangsan akan turun ke dunia untuk membantu Yu Hao. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dia, let's check it out. Putri Duyung kemudian memerintahkan kepada semua prajurit bawah laut untuk menangkap Yuho dan juga semua bentuk jiwanya. Namun Yuho mengatakan jika itu tergantung apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara Tang Wutong dan seluruh bentuk jiwa Yuho telah bersiap untuk melakukan baku hantam. Setelah pertempuran besar terjadi, Tang Wutong bersama bentuk jiwa Yuho berjuang bersama untuk menghadapi pasukan Putri Duyung. Sementara Putri Duyung menggunakan teknik 6 lengan Dewa Hiu untuk menghadapi semua bentuk jiwa Yuho dan juga Tang Wutong. Dalam baku hantam tersebut, Yuho bersama Tang Wutong masih mampu bertahan sebelum pada akhirnya terlempar, sehingga Yuho langsung menggunakan pukulan teknik Kaisar Es. Dalam kondisi terdesak, Putri Duyung langsung mengeluarkan teknik sangkar laut ilusi. Kemudian dilanjutkan dengan teknik suara penjara ombak besar. Yuho kemudian segera menggunakan teknik duri segi 8 segala arah untuk menyerang Putri Duyung. Sementara Putri Salju dan Kaisar Es langsung bergerak untuk menghancurkan teknik Putri Duyung tersebut. Putri Duyung itu kemudian terlempar setelah terkena pukulan Raja Beruang Es. Menyadari jika Yuho ingin segera menyelesaikan pertempuran, Putri Laut segera memblokir serangan Yu Hao. Putri Laut kemudian mengibaskan ekornya untuk menyerang Yuho dan juga teman-temannya. Namun dengan cepat, Yuho bersama teman-temannya berhasil menghindari serangan tersebut. Ketika Yuho kembali menghadapi Putri Duyung bersama para pasukannya, Putri Laut merilis suara lautan ratapan Putri Duyung untuk menyerang Yuho dan para tubuh jiwanya. Sehingga rumput segi 8 segera menutup pendengaran. Namun Yuho mengetahui jika ini merupakan teknik serangan mental sehingga menutup pendengaran tidak ada gunanya. Setelah teknik Putri Laut berakhir, Tang Wutong segera menggunakan keterampilan jiwa ke-8 yaitu tarian naga menerangi matahari untuk melindungi Yu Hao. Namun Putri Laut ingin melihat sampai kapan Tang Wutong mampu bertahan. Namun Tang Wutong meminta kepada Putri Laut untuk tidak bersikap keras kepala. Menyadari jika Tang Wutong berniat memusatkan kekuatan jiwanya, Putri Laut kemudian ingin menghentikannya dan merilis ombak bergelombang amarah samudra. Namun selama Yuho masih ada, dia tidak akan membiarkan Putri Laut untuk menyakiti Tang Wutong. Putri Laut kemudian dibuat terkejut melihat Yuho memiliki kesadaran setengah langkah dewa. Sementara Yuho langsung menggunakan wilayah gangguan mentalnya. Namun teknik tersebut masih belum cukup untuk menghadapi teknik jiwa Putri Laut, sehingga membuat Yuho langsung terlempar dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama kemudian, para tubuh jiwa Yuho bekerja sama untuk menggabungkan kekuatan jiwanya, kemudian mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk menahan kibasan ekor Putri Laut. Dikarenakan keduanya sama-sama kuat, maka mereka berdua langsung terlempar mundur. Suweno kemudian dikejutkan oleh kemunculan tongkat jantung samudra, yang dimana keterampilan jiwa super yang konon hanya bisa dikuasai oleh garis darah emas Putri Duyung dan memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah imunitas untuk menangkal 1 kali serangan energi, sementara yang kedua melipatkan ganda serangan berikutnya menjadi 2 kali lipat. Putri Laut kemudian bersiap menggunakan teknik terkuatnya dari tombak jantung samudra. Namun apapun itu, Yuho tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun di hadapannya.
Menyadari jika gelombang laut semakin besar, Yuho bersama tubuh jiwanya berdiri di depan Tang Wutong untuk melindunginya. Kemudian menggunakan teknik perisai atribut es, Yuho bersama tubuh jiwanya berusaha untuk memblokir teknik jiwa Putri Laut. Rumput segi 8 kemudian terlempar setelah perisai tersebut pecah. Sesaat kemudian, para tubuh jiwa Yuho juga ikut terpental setelah perisai es tersebut satu persatu hancur. Namun Yuho masih mencoba untuk bertahan meski tubuhnya tidak sanggup lagi menahannya. Putri Laut kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan perisai es Yuho. Namun meski tubuhnya terluka, Yuho tidak akan pergi meninggalkan Tang Wutong. Tang Wutong kemudian membuka matanya dan sebuah cahaya ilahi melesat dengan cepat untuk menebas teknik Putri Laut hingga membuat tongkatnya hancur. Tak lama kemudian, waktu tiba-tiba berhenti sehingga membuat semua orang tidak bisa bergerak. Namun ketika tongkat Tang Wutong berkedip, semuanya nampak kembali normal, yang dimana hal ini merupakan teknik turunnya Dewa Laut. Yuho kemudian merasa terkejut ketika melihat Dewa Laut Tangsan turun dari atas langit, sementara Dewa Laut Tangsan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menenangkan Putri Laut. Putri Laut tidak menyangka jika penderitaan yang menyiksanya setiap hari dan malam, kebencian dan rasa bersalah mencairkannya bagaikan salju. Bahkan hatinya merasakan kedamaian yang sudah lama menghilang. Sedangkan Yuho mengetahui jika dia adalah leluhur sekte Tang dan Akademi Strike, yaitu Tangsan, yang dimana dalam perang Dewa 10.000 tahun yang lalu berhasil meraih posisi Dewa Asura dan Dewa Laut. Yuho tidak menyangka jika sosok legenda itu ternyata benar-benar hadir. Tak lama kemudian, Putri Laut segera memberikan hormat setelah mengetahui jika sosok di depannya merupakan Dewa Laut, di mana 10.000 tahun yang lalu sebelum Tangsan naik ke alam dewa, Tangsan berkelana ke berbagai penjuru lautan, kemudian menyelamatkan samudra, mendamaikan konflik, dan mendidik para binatang jiwa. Putri Laut mengakui jika Dewa Laut Tangsan juga membawa berkah yang tak terhitung dan kebijaksanaan tanpa batas bagi para binatang jiwa di lautan, sehingga klan Putri Laut mereka juga mendapat pencerahan dan memasuki dunia beradab. Tangsan kemudian meminta kepada Putri Laut untuk membawa Yuho menemui putri bungsu mereka, di mana Yuho akan membantunya. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut, Tangsan berpesan kepada Yuho untuk tidak membiarkan kebencian membutakan mata hatinya. Sementara Yuho teringat jika Tangsan adalah sosok yang pernah menemuinya. Setelah Tangsan masuk kembali ke dalam simbol Trisula Tang Wutong, Putri Laut kemudian menyambut kedatangan Yuho dan meminta maaf atas tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Putri Laut yakin jika Yuho merupakan petunjuk bagi mereka dan berharap semoga cahaya Dewa Laut senantiasa menerangi mereka. Setelah membelah lautan, Putri Laut kemudian mengundang Yuho bersama teman-temannya untuk masuk ke Istana Laut. Kemudian setelah berada di dalam istana, Yuho bertanya kepada Putri Laut, bisakah Putri Laut menceritakan kesalahpahaman yang sebenarnya terjadi? Putri Laut mengatakan jika 2 tahun yang lalu beberapa manusia datang untuk mencarinya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Para manusia itu memberitahu jika mereka telah mengembangkan metode kultivasi yang sepenuhnya baru untuk memperpanjang hidup binatang jiwa yang sudah mendekati kematian, sehingga bisa menyelesaikan perselisihan antara manusia dengan binatang jiwa, yang dimana metode ini disebut sebagai bentuk jiwa. Mendengar hal itu, seketika membuat Yuho merasa terkejut. Putri Laut memberitahu jika dulu ada seorang manusia yang berbohong mengaku memiliki metode bentuk jiwa, yang konon katanya bisa sepenuhnya mengakhiri perselisihan antara manusia dengan binatang jiwa. Namun hasilnya putri bungsu dari Putri Laut malah kehilangan kesadaran. Putri Duyung kemudian memberitahu jika nama adiknya adalah Lia dan meminta kepada Yuho untuk menyelamatkannya. Namun Yuho mengatakan jika sumber jiwanya sudah terluka parah dan separuh jiwanya telah ditarik paksa keluar, di mana hal ini adalah teknik Panji 1000 jiwa, sehingga membuat Tang Wutong merasa kesal ketika mendengarnya. Putri Laut kemudian bertanya kepada Yu Hao apakah dia bisa menyelamatkannya.
Yuho mengatakan jika dia akan menerapkan teknik rahasia untuk menelusuri ingatan Putri Lia dan hanya menelusuri arwah penasaran Master Jiwa Jahat baru bisa menemukan cara pengobatan yang tepat. Sedangkan Yuho akan menggunakan penelusuran waktu untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh binatang bejat tersebut. Setelah menggunakan teknik penelusuran waktu, semua orang dibuat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana seperti anggapan Yuho sebelumnya, jika dahulu 10.000 jiwa merupakan dalang dibalik semua ini. Yuho kemudian teringat dengan jiwa yang pernah menyerang dia sebelumnya, di mana ternyata dahulu 10.000 jiwa telah menggunakan panji 10.000 jiwa untuk menarik paksa jiwa dari Lia tersebut. Dalam penelusuran waktu tersebut terlihat jika Lia berteriak histeris kesakitan dan meminta tolong saat jiwanya ditarik paksa menggunakan panji 10.000 jiwa. Namun mereka semua hanya bisa terdiam melihat hal itu terjadi. Setelah melihat semua ingatan tersebut, Yuho kemudian berjanji jika dia akan membalas semua perbuatan Master Jiwa Jahat yang telah menyakiti para binatang jiwa laut. 会受这笔账，